Marilah Romo, suster dan teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami akan memulai perkuliahan apokaliptik. Semoga Kau berkati kami agar kami dapat membagikan apokaliptik dan juga dalam budaya-budaya kami masing-masing. Semoga dapat menambah pengetahuan kami dan juga wawasan kami. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Kita pagi hari ini akan memanfaatkan waktu pertemuan untuk dua hal yang sudah saya sampaikan di dalam LMS. Yang pertama adalah kita ingin mendengar dari pembahasan di kelompok konflik atau mungkin juga studi pribadi minggu lalu. Gagasan, unsur-unsur gagasan apokaliptik yang masih hidup di dalam tradisi iman Kristiani kita, terutama tradisi lokal kita ya, juga di dalam tradisi-tradisi kebudayaan di mana kita hidup. Ya, apakah kita masih bisa menemukan unsur-unsur wawasan apokaliptik itu? Meskipun tidak semuanya ada, ya kita menyebut mungkin ada 6 elemen yang umum dijumpai di dalam sastra apokaliptik, tapi mungkin tidak perlu ke-6-6-nya harus ada di dalam tradisi kita masing-masing. Tapi mungkin bisa disaringkan, diceritakan untuk melihat apakah gagasan-gagasan apokaliptik itu memang masih hidup dalam situasi kemasyarakatan kita sekarang atau dalam tradisi iman kita sekarang. Apakah ini juga membentuk cara pikir tertentu, ya, membangun suatu wawasan pola berpikir tertentu yang akhirnya juga kemudian mengalir pada membentuk suatu pola perilaku tertentu. Karena ketika kita bicara tentang gagasan apokaliptik, ini bukan hanya suatu sastra, tetapi ini suatu ide yang kemudian membangun suatu pola pikir tertentu di dalam masyarakat atau di dalam komunitas beriman, dan pada akhirnya juga mengajak orang untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, unsur-unsur ini yang ingin kita bagikan dari apa yang sudah kita diskusikan dalam kelompok minggu yang lalu. Lalu yang kedua, saya akan masuk pada salah satu pokok gagasan, apakah di dalam pengajaran, di dalam pelayanan publik Yesus pada waktu itu, Yesus juga sudah mempergunakan wawasan-wawasan apokaliptik itu. Ataukah seperti pendapat banyak orang, sebetulnya gagasan-gagasan apokaliptik dalam tradisi Kristen itu muncul sesudah Yesus. Katakanlah sejaman dengan kitab Wahyu ditulis, maka pada akhir abad pertama. Ataukah sebetulnya di dalam pernyataan-pernyataan Yesus, pengajaran Yesus, penampilan Yesus pada zaman itu, Yesus juga sudah memasukkan di dalamnya itu unsur-unsur apokaliptik. Ya, pasti tidak semua bisa kita temukan. Di dalam Injil itu tidak pernah kita temukan misalnya penglihatan. Ya, tidak pernah kita temukan sosok manusia yang diangkat ke suatu perjumpaan surgawi misalnya. Unsur-unsur itu tidak pernah kita temukan di dalam Injil. Dan itu membuat orang meyakini bahwa Yesus dalam pengajarannya dan dalam kehidupannya itu tidak sangat dipengaruhi oleh gagasan apokaliptik itu. Dan itu membuat orang berpikir, ya paham apokaliptik sebetulnya merupakan perkembangan lebih lanjut di dalam tradisi kekristenan yang berkembang sesudah wafat dan kebangkitan Yesus. Itu yang akan saya berikan nanti di bagian kedua. PowerPoint-nya sudah saya sampaikan di situ, tapi bacaannya belum saya tautkan di LMS. Nanti akan saya tautkan sesudah pertemuan kita. Baik, apakah ada yang ingin memulai sharing apa yang kemarin didiskusikan tentang gagasan, unsur-unsur gagasan apokaliptik yang mungkin masih dijumpai dan itu kuat membangun cara hidup juga cara berperilaku orang zaman sekarang. Kita mulai dari teman CMF, silakan. Dan saya ambil ballpoint.
Baik, silakan. Baik Romo, saya akan mengangkat salah satu budaya yang ada di Manggarai. Budaya ini dinamakan budaya Tenghang, tradisi Tenghang, atau lebih kepada bahasa Indonesianya sih memberi sesajian kepada leluhur. Sebenarnya model pemberian sesajian ini ada beragam macam. Ada pemberian sesajian sebagai ungkapan syukur, tetapi ada juga yang sebagai ungkapan sili atas dosa. Dan saya mengangkat salah satu contoh upacara Tenghang yang sebagai apa di sini nih, sili atas dosa, karena di sini juga saya melihat memuat paling kurang 3 poin dari 6 poin apokaliptik yang Romo berikan minggu lalu. Sebelumnya saya mau menceritakan bagaimana itu upacara Tenghang sebagai sili atas dosa itu. Biasanya di Manggarai itu memiliki kepercayaan bahwa di setiap tanah yang kosong yang belum ada penunggunya, atau di setiap pohon-pohon besar itu semacam ada roh-roh penjaga di dalamnya. Dan kami menganggap roh-roh itu sebagai roh jahat begitu. Terus kalau misalnya ada tradisi seperti membuka lahan tanpa membuat upacara Tenghang terlebih dahulu sebagai upacara minta izin, kami langsung mengambil sikap sendiri supaya membuka lahan dan memotong pohon. Tiba-tiba orang yang melakukan itu bisa jatuh sakit begitu. Maka untuk menebusnya, biasanya para leluhur itu datang lewat mimpi tua adat, atau kalau tidak orang tua dari si korban, supaya memberitahu bahwa, karena kan dia sakit orang tidak tahu begitu, tiba-tiba nenek moyang nanti yang datang di para tua adat sebagai pemimpin kampung untuk memberitahukan, oh orang ini telah berbuat salah, dia telah buat seperti ini kepada pohon, dia sudah memotong pohon sembarang, seperti itu. Terus makanya dibuatlah upacara Tenghang seperti itu. Upacara Tenghang itu biasanya nenek moyang yang hadir lewat mimpi untuk memberitahu syaratnya apa saja, hewan apa yang harus disiapkan, dan bagaimana ritual itu harus dilangsungkan, dan termasuk tempat kediaman roh jahat itu di mana tempatnya. Begitu, supaya nanti pas kita memberi sesajian kita langsung ke tempatnya itu. Nah, itu dari tradisi seperti itu saya melihat ada 3 unsur apokaliptik. Yang pertama itu katastrofis begitu, Romo. Adanya penderitaan sakit yang dialami oleh korban yang membuat orang itu meminta penerangan dari para leluhur supaya membantu dia keluar dari situasi seperti itu. Lalu yang kedua, ada pewahyuan. Para leluhur hadir melalui mimpi tua adat untuk memberitahu syarat apa saja yang diperlukan sebagai sili atas dosa. Lalu yang ketiga, memuat juga antikristus, karena penunggu itu kami menganggap mereka itu sebagai nagatana, roh jahat. Mereka itu sebagai nagatana, roh jahat, dan kami harus memberi sesajian kepada mereka supaya meminta maaf atas kesalahan kami begitu. Dan tradisi seperti itu semacam membentuk masyarakat Manggarai secara tidak langsung supaya menghargai lingkungan di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu, Romo. Ya, ya. Oke, terima kasih. Beberapa hal tadi baik ya dicermati. Pasti ini masih dalam kultur kita, yang sebagian besar dalam kultur Indonesia itu adalah animisme, dinamisme ya. Ini jelas ini akar kehidupan kita. Sebelum ada Islam, sebelum ada kekristenan, agama nenek moyang kita itu kan animisme, dinamisme itu. Bahwa di dalam suatu tempat, pohon, atau di dalam benda tertentu ada animanya, ada jiwanya, dan itu yang tadi disebut sebagai roh. Ya. Kemudian label jahat itu yang mungkin perlu kita cermati dalam tradisi-tradisi kita. Ya, kita juga seringkali mengatakan, oh itu roh yang menguasai pohon itu roh jahat. Nah, apakah itu juga nanti di dalam kultur-kultur tradisi lokal yang lain juga ditemukan itu? Kalau dalam tradisi Jawa saya mengenal itu juga ya, paham-paham yang lebih sifatnya animisme ini, bahwa dalam satu benda tertentu atau tempat tertentu itu ada roh yang menjadi penguasa atau penjaga yang tidak bisa dilanggar begitu saja.
Dalam tradisi Jawa dulu zaman saya SD itu masih di beberapa tempat di perempatan itu seringkali diberi bunga, ya kan? Kalian lihat di depan FTW itu ada pos satpam dan di situ ada gerbang. Dan dulu gerbang kita itu tidak pernah dikunci. Dan di depan gerbang itu selalu mangkal tukang becak. Banyak. Kalau kencing di mana? Kalau kencing di halaman FTW itu, di pojok tembok itu. Lalu Romo Darmo Buderkirjo yang waktu itu mengenal cara berpikir orang Jawa, cari cara, gimana caranya supaya mereka tidak kencing lagi di pojok FTW itu. Apa yang dibuat oleh dua orang tua itu? Setiap sore mereka membakar kemenyan di pojok FTW itu. Dan itu menimbulkan kesan, oh tempat ini ada yang menunggu, tempat ini angker. Maka sejak saat itu nggak usah diingatkan, nggak ada orang kencing di pojok FTW itu. Karena setiap saat mereka membakar kemenyan di situ. Mengapa mereka buat seperti itu? Karena kenal tradisi pemikiran Jawa. Nggak usah dengan mulutnya menegur dan nanti bertengkar. Bakar saja kemenyan di situ, orang tidak kencing di situ. Baik, itu satu hal yang nanti menarik untuk kita lihat dalam tradisi kita yang memang akar budaya kita sebetulnya adalah akar budaya animisme dan dinamisme itu. Yang perlu dicermati mungkin soal antikris ini, ya, karena ini sebetulnya tidak sangat bersifat antikris. Antikris itu di dalam kitab Wahyu memang kekuatan yang memang melawan Kristus. Ya, sehingga tadi yang saya katakan label roh itu jahat. Nah, ini yang harus dicermati. Ya, apakah kualifikasi jahat ini memang diterapkan untuk semua roh yang menunggu tempat-tempat itu atau benda-benda itu, ataukah sebetulnya ini tidak diterapkan untuk semua? Jahat hanya karena kita sudah melanggar. Mereka kita anggap jahat hanya karena kita sudah menebang pohon itu tanpa izin misalnya, atau memecah batu besar itu tanpa izin, lalu mereka akan menjadi jahat. Tapi suatu ketika mungkin mereka akan dipuja juga, ya, dimintai berkat, dimintai perlindungan. Baik, dua hal yang menurut saya bagus tadi diamati adalah soal akibat atau celaka yang dialami ketika orang menebang pohon atau membabat hutan itu tanpa izin. Tetapi yang paling menarik justru adalah tentang pewahyuan tadi. Bahwa ada sesuatu yang direfleksikan, dinyatakan, itu lewat mimpi tua adat. Tentang kurbannya, tentang apa yang harus dipersembahkan, tentang tempatnya yang di mana harus dibuat itu. Baik, terima kasih. Ini dari teman kita di Manggarai. Kemudian dari Anggi Mamiri, silakan. Terima kasih Romo atas kesempatannya. Kami mengambil salah satu kebudayaan yang ada di Sulawesi, lebih tepatnya di Sulawesi Tenggara. Di sana itu ada namanya suku Muna, atau biasa dalam suku Muna ini ada lagi beberapa subsuku, salah satu itu subsuku Muna Lolibu. Dan saya mengambil salah satu dapat dikatakan cerita yang menyebar di antara masyarakat, khususnya masyarakat adat, tentang awal mula diadakannya suatu ritual. Dalam hal ini salah satu ritual adat yang di sana itu adalah ritual Fonisia Nusangia, itu ritual pergi ke sebuah bukit, naik ke bukit untuk mempersembahkan sesajen kepada roh leluhur. Di sini kisah awal mula ritual ini ada sebuah kisah bahwa pada zaman dahulu itu di Muna Lolibu itu ada kekeringan atau kekacauan juga di kampung. Saat itu ini menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, khususnya dalam relasi bersama, kemudian ada kekacauan, kemudian dalam hal pertanian juga gagal panen, kemudian kekeringan. Pokoknya ini situasinya saat itu mencekam. Kemudian daripada itu ada beberapa tokoh adat, orang saat itu dikatakan sebagai orang yang memiliki kemampuan sakti.
di situ dikatakan dia kebal benda tajam dan sebagainya, itu melakukan tapa. Dan kemudian dalam tapa itu dan permenungan sambil melihat tanda-tanda alam, itu dia mendapat ilham. Dalam ilham itu dia bertemu dengan arwah atau roh dari leluhurnya, dan dia menyampaikan apa yang harus dilakukan supaya masyarakat Munalolibu ini keluar dari permasalahannya, khususnya situasi gagal panen dan juga situasi masyarakat yang ada dalam kekacauan. Kemudian arwah ini menyampaikan untuk mengadakan sebuah ritual, dan ritual ini sekarang dikenal sebagai ritual Fonisi Anusangia. Kemudian setelah mendapatkan ilham itu, ketua adat ini mencoba memahaminya dan kemudian menyebarkannya kepada masyarakat saat itu. Dan setelah disampaikan, ini orang ketua adat ini yang memiliki kemampuan sakti ini kemudian mencari tempat yang dapat dikatakan sebagai tempat keramat. Di sana itu dikatakan sebagai tempat nokosangia, artinya tempat yang keramat seperti itu. Dan disitulah diadakan ritual. Setelah diadakan ritual itu, masyarakat saat itu memang keluar dari permasalahan mereka, kemudian panen kemudian kembali berhasil, situasi masyarakat juga kembali damai, dan juga dalam ilham berikutnya ketua adat ini disampaikan untuk meneruskan upacara ini. Jadi diteruskan terus, katanya kalau apabila ada pelanggaran itu akan kembali terjadi kekacauan, sehingga ritual itu hingga sekarang itu dilanjutkan sampai sekarang dan masih dihidupi oleh masyarakat suku Munalolibu. Dan ini juga mendorong membuat suatu konsep dalam masyarakat itu bahwa ritual adat itu merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Ritual ini harus dilakukan. Kemudian juga menggerakkan masyarakat, khususnya dalam hal ini ajaran moral, ada di sana istilahnya dapo muasiogo, dapo piara, itu artinya saling mengasihi, intinya seperti itu. Dan ini hidup di tengah masyarakat. Jadi apabila kami mengaitkannya dengan unsur-unsur yang ada dalam sastra apokaliptik ini, yang pertama itu kami berangkat dari situasi katastrofis, yaitu situasi awal mula tadi itu yang merupakan situasi kekacauan, gagal panen, dan keamanan yang tidak terjamin di kampung. Kemudian masuk dalam penglihatan surgawi ini, walaupun memang lebih sederhana, ketika itu pemimpin adat itu mengadakan laku tapa, dan dia mendapatkan situ ilham dari roh leluhur itu, bagaimana caranya agar keluar dari permasalahan. Kemudian figur ilahi ini saya dapatkan dalam diri yang menyampaikan ilham itu, yakni arwah leluhur itu. Kemudian kalau situasi mitologis ini mungkin tidak terlalu nampak di situ, tetapi ada juga situasi mitologis itu dalam pemahaman lain. Misalnya dalam masyarakat Munalolibu itu hidup suatu paham bahwa alam ini bisa menampilkan tanda-tanda yang perlu dipahami oleh manusia, dan biasanya yang memahami ini adalah para ketua adat atau orang yang memiliki kemampuan khusus itu. Seperti salah satu yang hidup itu pemahaman tentang suara burung, dan itu suara ini suara bukan suara burung sembarang ini, jadi ada suara burung tertentu yang dipercaya begitu, sehingga ketika masyarakat Munalolibu mau melakukan suatu kegiatan seperti membuka ladang ataupun melaksanakan ritual, mereka itu harus melihat tanda-tanda alam ini. Dan itu yang memahami cuma itu orang yang memiliki kemampuan khusus, dalam hal ini ketua adat seperti itu. Kemudian pengadilan akhir ini tadi itu yang dapat dikatakan pengadilan akhir sini mungkin tidak nampak juga ya, tetapi dalam suatu ada juga dalam konsep lain yang hidup dalam masyarakat Munalolibu itu tentang ompu. Ompu ini merupakan konsep tentang yang ilahi yang hidup dalam masyarakat Munalolibu itu. Ompu ini dipandang sebagai yang selalu melihat perbuatan manusia. Jadi dia selalu melihat perbuatan manusia dan memberikan, dapat dikatakan bilang juga hukum karma atau bagaimana, tetapi bahwa dia akan membalaskan perbuatan yang baik kepada manusia yang baik dan yang jahat kepada manusia yang jahat, karena saat itu ada hidup
dalam masyarakat Munalolibo itu ada orang-orang yang bisa memanipulasi kekuatan alam untuk mencelakakan orang lain. Jadi kemudian di sini muncul pemahaman tentang ompu ini yang ilahi, yang akan membalas setiap perbuatan manusia. Kemudian dunia baru ini kalau dikaitkan dengan legenda atau kisah yang muncul tadi itu situasi yang baru itu masyarakat kembali damai, hasil panen itu kembali muncul, maksudnya berhasil. Saya kira itu saja dari Agung Mamiri, salah satu yang hidup di Munalolibo. Oke, terima kasih. Jadi dari Manggarai dan dari Muna tadi ada pola yang mungkin mirip ya, bahwa tradisi itu muncul dari situasi kekacauan. Entah karena sakit, entah karena gagal panen, entah karena kekeringan itu. Lalu ada ilham. Dan ilham dari dua tradisi ini diberikan oleh siapa? Oleh arwah leluhur. Kepada siapa? Keduanya diberikan kepada tetua adat, entah lewat mimpi, entah lewat ritual tertentu. Tetapi ini berarti ada ilham yang diwahyukan kepada tetua adat. Siapa yang mewahyukan adalah roh leluhur. Yang kita anggap mungkin itulah ranah-ranah ilahi atau gimana, nanti bisa kita lihat lagi. Tetapi bahwa yang memberikan ilham itu bukan sosok manusia yang masih hidup dalam sejarah kita. Entah itu roh leluhur, entah itu Allah, entah itu malaikat, mungkin dalam tradisi kita masing-masing nanti akan kita temukan banyak figur itu. Diberikan kepada siapa? Kepada figur sosok manusiawi yang hidup sekarang ini, yaitu tetua adat. Dan apa yang diberitahukan tadi adalah supaya menyelenggarakan kurban. Dan dari kurban ini lalu muncul pemulihan, muncul situasi baru yang memang tidak dibayangkan sebagai suatu dunia yang sama sekali baru, seperti dalam tradisi apokaliptik yang tradisional itu, ya, dunia yang lama dihancurkan, muncul dunia baru. Tetapi di sini ada pemulihan, ada restorasi. Apa yang kemarin sakit sekarang menjadi sembuh, yang kemarin tidak panen sekarang bisa menjadi menghasilkan panen lagi. Maka ini buah dari kurban yang diilhamkan atau diwahyukan oleh roh leluhur itu. Baik, dari dua pengalaman ini kita melihat pola yang relatif sama. Yang belum kita lihat adalah unsur jauh di masa depan. Ini belum. Ya, soalnya adalah bagaimana kita mengatasi kekacauan yang sekarang kita hadapi. Ya, dunia baru itu tidak jauh di masa depan, tetapi dunia baru adalah dunia yang kita alami sekarang ini yang dipulihkan, ada restorasi kembali. Nah, unsur-unsur ini belum. Unsur yang kedua yang juga belum tampak adalah bahwa sosok manusia itu dibawa ke suatu sidang ilahi misalnya. Jadi kan muncul lewat mimpi atau muncul ketika orang bertapa, tetapi gambaran apokaliptik tradisional dalam kitab suci kita yang memperlihatkan orang yang dibawa ke suatu paseban persidangan ilahi itu belum muncul dalam tradisi-tradisi lokal kita. Baik, kita lanjut. Sekarang Walter, silahkan. Baik, Romo. Jadi pola yang nanti saya bagikan ini masih kurang lebih masih sama dengan kedua teman yang tadi menseringkan pengalaman mereka itu. Jadi dalam tradisi budaya di daerah saya itu Jawa, jadi apapun upacara adat yang dilangsungkan itu pada akhirnya nantinya akan ditutup dengan perayaan ibadat atau kurang lebih perayaan misa. Ini artinya bahwa pengaruh agama itu sudah sangat besar dan memberi perubahan dalam cara pandang mereka itu terhadap paham ketuhanan dalam tradisi adat masyarakat lokal itu. Jadi dalam kultur budaya masyarakat Bajawa, jika ditarik ke dalam elemen-elemen apokaliptik, memang tidak semua unsur atau elemen itu ada. Tapi paling tidak ada satu yang menurut saya itu bisa dikaitkan dengan unsur apokaliptik ini yang tengah dibahas dalam topik ini. Jadi di sini saya mengambil unsur katastrofis, yaitu dalam tradisi budaya, orang Bajawa itu setiap akhir tahun akan merayakan pesta syukur panen
yang mereka sebut rebah. Jadi perayaan itu selalu dirayakan pada akhir Desember sampai awal Januari. Jadi inti dari perayaan itu sebenarnya adalah ucapan syukur. Antara lain itu meliputi hasil panen yang bagus di tahun ini, kemudian kesehatan, dan juga luput dari musibah atau bencana. Jadi dalam unsur ketuhanan, mereka percaya kepada Tuhan yang mereka sebut sebagai Gae Dewa. Jadi Gae Dewa itu yang mengatur seluruh kehidupan manusia dan juga alam ini. Dan dalam ritual itu terdapat seorang tua adat. Jadi ia mempunyai semacam karisma begitu yang ditunjuk untuk meramal atau membaca pesan tentang apa yang nantinya akan terjadi dengan kampung ini di tahun yang akan datang. Jadi ia meramalkan peristiwa itu lewat melihat hati babi yang sudah dipotong dalam acara ritual tadi. Jika memberikan pesan yang baik, maka mereka akan tetap selalu bersyukur kepada Tuhan, yaitu Gae Dewa. Namun jika pesan itu membawa pesan bahwa akan ada musibah atau malapetaka yang akan terjadi di tahun yang akan datang, jadi mereka harus berbenah, berupaya, dan berdoa agar musibah itu jangan sampai terjadi di tahun yang akan datang. Jadi mereka percaya bahwa musibah seperti sakit penyakit yang terjadi di kampung kami itu pasti ada penyebabnya. Jadi antara lain adalah kesalahan manusia itu sendiri. Sehingga alam itu lalu memberikan reaksinya kepada kampung kami. Maka dari itu adat itu harus dibuat, serta membuat doa kepada Tuhan yang mereka sebut sebagai Gae Dewa itu. Jadi tujuannya agar menyelamatkan mereka dari bencana ini. Jadi ritual adat ini sedikit menggambarkan nuansa apokaliptik tentang bencana yang akan terjadi di tahun yang akan datang, yaitu lewat ramalan yang dilakukan oleh tua adat tadi. Lalu bagaimana dalam situasi katastrofis itu, semacam kekacauan, musibah, kematian, dan bencana alam itu, lalu mereka sungguh menaruh harapan pada Tuhan serta mulai berbenah diri. Itu saja Romo dari saya. Terima kasih. Baik, jadi ramalan akan masa depan itu tidak diperoleh dari sosok ilahi yang dibayangkan ya, entah itu Allah, entah itu roh-roh leluhur, tetapi dibaca dari hati babi yang dibelah itu ya, Walter ya. Atau mungkin dalam tradisi lain yang pernah saya lihat itu tradisi mana ya, yang hati ayam yang juga dibelah, dan itu orang tetua adat kemudian membaca apa yang akan terjadi bagi kita di hari-hari yang akan datang. Nah, ini unsur yang khas di dalam beberapa tradisi. Ya, ilham, pewahyuan tidak disampaikan oleh sosok ilahi, entah roh, entah sosok manusiawi, entah Allah, tetapi dibaca lewat sesuatu yang kelihatan. Hati babi atau hati ayam, atau di daerah Jawa itu seringkali juga saya lupa di daerah mana itu, yang pusaka, keris atau tombak itu kemudian akan dibungkus dengan kain, dan pada saat tertentu kain itu akan dibuka, lalu tanda-tanda yang ada di situ digunakan untuk meramalkan, untuk membaca apa yang akan terjadi di masa datang. Baik, ini satu unsur yang relatif baru, yang berbeda. Ilham, informasi akan masa depan tidak diwahyukan secara dengan kata-kata oleh sosok tertentu, tetapi dibaca, ditemukan lewat benda tertentu. Di dalam hal ini adalah hati. Lalu ada yang menarik tadi dari ketiga hal ini, bahwa katastrofis, peristiwa-peristiwa bencana seperti itu ternyata muncul karena kesalahan manusia. Di Manggarai tadi iya, di tradisi suku Muna tadi belum secara eksplisit disebut, apakah ini kekacauan, kekeringan, gagal panen itu adalah pelanggaran manusia, hasil dari pelanggaran manusia. Ya, di Jawa tadi peristiwa katastrofis ini juga akibat dari kesalahan manusia. Baik, ini beberapa hal yang bisa kita lihat, nanti kita simpulkan.
Terima kasih Walter. Sekarang kita ke Frater SCY, silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Mungkin saya ini beberapa budaya Lampung yang bisa saya bagikan. Mungkin saya akan share screen biar teman-teman juga tahu. Oke. Apakah terlihat? Ya, terlihat baik. Baik. Saya hanya mengambil dua hal, yaitu kemarin itu ada 6, yaitu elemen-elemen paham apokaliptik. Saya hanya mengambil 2. Yang pertama dunia baru, terus yang kedua itu mengenai penglihatan surgawi. Nah, di sini ini di konsep dunia baru. Ini kenapa saya langsung menamai ini, karena kurang lebih dua hal ini meskipun tidak langsung mengatakan tentang dunia baru, tapi kalau saya lihat sekilas gitu, atau ketika saya lihat langsung kemudian apa yang ada di pikiran saya langsung menilainya sebagai dunia baru. Nah, ini konsep yang pertama ini, yang paling atas itu ada gambar perempuan, kemudian didampingi oleh anak kecil. Nah, itu adalah upacara gawi masyarakat Lampung. Nah, di dalam upacara ini maknanya adalah syukur atas peristiwa penting yang baru terjadi. Peristiwa tersebut seperti pernikahan, kelahiran anak, dan sebagainya. Upacara ini dilakukan masyarakat Lampung bermarga bunga mayang sungkai dan dilakukan 10 hari. Biasanya para tamu membawa persembahan seperti sapi, kerbau, telur, atau amplop berisi uang. Kemudian langsung ke yang kedua. Nah, ini kan kelihatan perempuan cantik ini. Nah, ini sebenarnya bukan ingin menunjukkan perempuan ini, tapi di sini ini adalah upacara belangiran. Nah, belangiran ini dilakukan sebelum Ramadan. Belaringan ini berupa upacara mandi bersama untuk tujuan penyucian diri dan mempererat hubungan persaudaraan. Tujuan penyucian ini berhubungan dengan dunia baru, yang artinya seorang hendak mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Setelah ritual, mereka akan menceburkan diri ke sungai dan membasuh wajah dengan air yang sudah dicampur merang padi yang sudah dibakar, bunga, dan jeruk nipis. Kemudian lanjut yang ketiga mengenai penglihatan surgawi. Ini penglihatan surgawi ini menurut saya itu masuk dalam tradisi kukuk limau. Nah, tradisi ini ada di masyarakat Pepadun Buai. Tradisi ini berguna mengiringi proses kehamilan perempuan yang hukumnya wajib. Mengiringi maksudnya agar orang tua memperoleh anak sesuai harapan. Hubungan dengan penglihatan surgawi, niat agar anak sesuai harapan, menerangkan adanya kepercayaan pada hal-hal baik atau surgawi yang diinginkan. Nah, prosesinya, utusan keluarga akan pergi ke tokoh agama dengan membawa kembang 7 rupa, rotan, dan jeruk purut, dan lain-lain. Lalu tokoh membacakan ayat Quran dan menyampaikan pantangan yang tidak boleh dilanggar. Nah, backgroundnya di masyarakat Lampung itu ini kebanyakan orang Muslim umumnya, dan sebenarnya sangat sedikit orang Lampung yang masuk menjadi Katolik. Kurang lebih itu Romo yang bisa kami bagikan. Ya, jadi 3 hal tadi, upacara gawi, upacara Bali ringan, dan juga kukluk liman, ini tidak bertitik tolak dari suatu peristiwa katastrofis tertentu ya. Tetapi justru adalah upacara gawi itu upacara syukur.
Ya, atas kelahiran, atas pernikahan, upacara balidingan itu kalau dalam tradisi Jawa di sini adalah padusan. Ya, orang mandi sebelum memasuki bulan Ramadan, dan itu hanya tradisi, itu masih terus terjadi. Hanya sekarang mungkin tidak di sungai tapi di kolam renang kalau orang-orang di daerah sini sekarang ya. Lalu juga soal kehamilan, ini lebih pada pengharapan baik yang akan terjadi di masa depan supaya memperoleh anak yang diharapkan. Jadi unsur-unsur yang muncul di sini lebih unsur-unsur orang yang bersyukur, orang yang berpengharapan baik akan masa depan itu. Mungkin ini titik tolaknya menjadi cukup berbeda dibandingkan dengan yang tadi, mulai dari katastrofis yang muncul dari kesalahan manusia sehingga harus ditebus. Harus ada silih dengan kurban supaya ada situasi pemulihan atau dunia baru. Baik, ini dari beberapa pengalaman dari teman-teman di Lampung. Sekarang kita beralih ke Frater siapa? Frater Doni, silakan. Baik, Romo Eko. Saya ingin menceritakan soal kejadian yang ada di Jogja khususnya, terutama kaitannya dengan Keraton Jogja yang saya baca juga sebagai tanda-tanda alam begitu atau katastrofis. Nah, saya masih ingat ketika saya SD, sultannya itu masih Hamengkubuwono ke-9. Lalu di tahun kira-kira 1988 itu HB9 mangkat. Nah, pada waktu itu memang ada putra mahkota yang sekarang menjadi HB10. Tetapi waktu itu HB9 itu sangat dekat dengan rakyat. Dan nuansa kerajaan atau Keraton Jogja itu kan waktu itu masih sangat kuat dan sangat mistis begitu. Satu, HB9 sendiri dekat dengan rakyat. Kedua, aura keraton itu terpancar sampai ke desa-desa, meskipun desa-desa itu jauh. Gitu. Karena HB9 sendiri yang banyak dipahami oleh masyarakat Jogja atau Jawa itu, selain raja yang dekat, dia juga sepi, ing pamrih, rame ing gawe. Begitu ya. Mungkin ini kalau saya bahasa Indonesiakan secara bebas itu seperti orang yang tidak punya pamrih, tetapi banyak melakukan sesuatu untuk rakyat. Lalu dia juga punya 3 hal yang sangat kuat dalam benak masyarakat Jogja, yaitu tidak ingin selalu mau menjadi orang yang pertama atau menang karpe dewe begitu ya. Lalu menganggap diri yang selalu betul dan hanya memperhatikan kebutuhannya sendiri. Dan bagi saya 3 hal ini tidak dipunyai oleh HB9. Nah, maka ketika HB9 itu mangkat, lalu banyak kasak kusuk terjadi bahwa Keraton Jogja itu auranya mulai memudar, dan dengan demikian bisa dibaca bahwa barangkali akan terjadi gonjang-ganjing keraton dan masyarakat Jogja, dan itu sangat kuat waktu di sekitar tahun 88 itu, meskipun putra mahkota itu ada gitu. Karena orang masih bertanya-tanya apakah HB10 itu atau Mangkubumi ini bisa meneruskan tahtanya. Sebegitu kuat aura yang ditinggalkan oleh HB9 ini, apakah bisa diteruskan dan menyatukan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, dan itu masih menjadi tanda tanya. Jadi barangkali lalu orang itu mulai membaca bahwa akan ada peristiwa, kalau dalam bahasa Alkitab yang kita singgung itu katastrofis macam itu ya. Karena lalu yang terjadi memang kita tahu, dan saya membaca juga lewat tanda-tanda bahwa semakin hari semakin ke depan ini aura keraton menjadi semakin kurang di dalam masyarakat Jogja sendiri ya. Meskipun HB10 masih ada. Lalu setelah itu kita melihat juga dan mengetahui bahwa Mbah Marijan sendiri juga wafat karena terjangan awan panas dan sebagainya. Dan segala macam ritual, misalnya soal labuhan di Parangkusumo, soal sesajen di Gunung Merapi, itu semakin, saya rasa itu semakin memudar tradisi-tradisi itu. Karena sosok rajanya sendiri semakin tidak dikenal atau tidak menyentuh dengan
rakyat Jogja, dan saya rasa masyarakat Jogja sendiri mulai bisa membaca bahwa tanda-tanda Keraton Jogja mungkin bisa jadi semakin lama akan semakin pudar, dan aura keraton yang tadinya semakin jauh dari keraton itu semakin terpancar, sekarang barangkali hanya di lingkup keraton aja. Karena keraton bukan lagi pusat kerajaan di Jogja, tetapi hanya sebagai simbol. Dan mungkin ini kalau saya kaitkan dengan pelajaran kita, ya dunia akan direstorasi, tetapi lewat tanda-tanda yang berkebalikan, lewat katastrofis yang barangkali menjadi titik awalnya itu yang mangkatnya H-9. Demikian, Romo. Ya, kalau Frater Doni tadi mengatakan ini wafatnya Hamengkubuwono IX itu memunculkan keresahan, gonjang-ganjing, terutama akan apakah ini ada sosok yang bisa menggantikan figur yang begitu hebat ini. Lalu orang dalam keresahan itu mulai meramalkan, mungkin ada kekacauan, aura keraton yang menurun. Frater Doni bisa melihat apa yang digunakan untuk membaca atau meramalkan situasi yang akan terjadi ini pada masa itu? Pada masa itu yang saya lihat, ya dengan mangkatnya HB9 itu memang banyak rakyat yang menangis, ya berdiri-diri di pinggir jalan sepanjang kereta kencana itu lewat, pencahaya pengangkut jenazah itu. Lalu kalau tidak salah ya, waktu itu sempat terjadi, meskipun tidak geger, ada perebutan kekuasaan. Apakah Mangkubumi yang akan menggantikan atau adiknya Sultan Habis IX sendiri yang akan menggantikan? Kalau tidak salah, Pangeran Prabu Kusumo dan sebagainya begitu ya. Pernah ada selentingan seperti itu, meskipun tidak segeger Keraton Solo, Mangkunegaran atau Pakubuwono begitu. Tetapi ya barangkali Pakubuwono dan Mangkunegaran itu auranya memudar juga dari proses perebutan tahta itu ya, yang membuat tanda-tanda katastrofis itu. Ya. Oke, ya, satu bencana yang akan dialami adalah pudarnya aura keraton yang semula itu begitu terpancar sampai ke desa-desa karena kehadiran sosok yang ya katakanlah ini sosok yang diidealkan seperti Hamengkubuwono IX ini. Dalam kenyataannya, masyarakat Jogja sesudah Hamengkubuwono IX wafat, kemudian punya raja yang seperti ini ya. Kita tidak mau membandingkan. Tapi lihat pengalaman orang-orang Israel yang juga muncul di dalam kitab suci kita. Ada suatu ketika Daud itu, raja yang sangat diidealkan itu, sudah menjadi cukup tua. Lalu ada ramalan dari Nabi Nathan bahwa Allah akan memberikan anak keturunan bagi Daud yang akan meraja selama-lamanya. Dan ini dipegang janji ini, bahwa kita akan memiliki sosok raja seperti Daud. Dan itu selalu diharapkan. Dan seperti kita pelajari di dalam Apokaliptik itu, lalu ternyata raja-raja yang menggantikan Daud ini tidak memenuhi ekspektasi rakyat. Tidak seperti yang diidolakan. Sehingga dari pengharapan-pengharapan yang praktis akan lahirnya sosok anak Daud, keturunan Daud dalam zaman kita ini, lalu mulai ada bayangan akan sosok yang eskatologis. Seorang raja yang nanti akan hadir, raja seperti Daud. Yang pada akhirnya ini yang kita katakan membangun suatu gagasan Mesias eskatologis. Pada suatu saat nanti akan datang. Nah ini yang dalam tradisi Yahudi lalu menjadi Mesias. Dalam tradisi banyak tradisi lain mungkin namanya berbeda. Dalam tradisi Jawa itu Ratu Adil itu misalnya. Ya sosok raja yang akan membawa kepulihan bagi situasi kekacauan, hilangnya aura keraton yang tadi sudah ditimbulkan. Nah, saya tidak terlalu ingin membandingkan itu, tetapi ini situasi yang dulu memang lalu memunculkan salah satu pengharapan eskatologis dalam apokaliptik Yahudi, Israel. Hadirnya sosok raja seperti yang diidealkan, yaitu seperti Raja Daud. Mungkin dalam tradisi Jawa mungkin juga masih ada orang yang mengharapkan hadirnya sosok raja seperti Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini.
yang akan memulihkan kedekatan dengan rakyat, yang akan memulihkan juga aura keraton yang kuat terpancar sampai ke desa-desa itu. Baik, ini saya kira satu kaitan di dalam banyak tradisi ada pengharapan akan hadirnya sosok pemimpin yang memang diidealkan. Kalau dalam tradisi kenabian yang akan diharapkan adalah sosok nabi seperti Musa. Maka ketika Yesus tanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu para murid mengatakan, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, ada yang mengatakan engkau adalah salah satu nabi yang akan datang. Berarti masih diharapkan sosok nabi seperti Musa. Atau di dalam tradisi mesianik rajawi yang diharapkan adalah sosok raja seperti Daud. Nah, pengharapan-pengharapan yang semula ini adalah pengharapan-pengharapan yang di zaman ini yang praktis, lama-kelamaan menjadi suatu pengharapan eskatologis. Dan di banyak tradisi kita mengenal pengharapan seperti itu. Dan itu termasuk gagasan-gagasan mesianik itu pasti juga masuk dalam ranah gagasan-gagasan apokaliptik juga. Suatu situasi zaman baru yang akan hadir karena kehadiran sosok yang dinantikan itu. Baik, Frater Doni, terima kasih. Masih ada teman yang ingin membagikan hasil diskusinya? Andika mungkin dari tradisi Batak si boro-boro itu? Silakan Andika. Ya Romo, jujur saya Romo kurang memahami tradisi Batak Toba ya Romo, karena saya juga dari kecil hingga gedenya itu ada di Romo, di kawasan yang lebih banyak orang Jawanya malah Romo, di kota gitu Romo. Jadi tradisi Batak Toba saya ya lebih lancar itu malah Romo daripada Batak Toba Romo. Ya. Nah, saya itu malah kalau perihal untuk tentang masa depan saya Romo nggak begitu memahami Romo bagaimana tradisinya. Cuma yang saya ketahui itu bahwa di Batak Toba itu ada 3 dunia namanya Romo. Jadi dunia dunia sekarang ini itu namanya apa itu waktu itu ya lupa. Pokoknya ada 3 dunia. Dunia tengah itu dunia sekarang, terus dunia bawah itu dunia neraka, terus dunia ginjang itu surgawi. Nah, untuk bisa sampai ke dunia ginjang atau dunia surgawi itu diajarkan untuk bersikap atau berbuat moral yang baik sesuai dengan hukum adat yang telah tercatat dalam tradisi adat Batak Romo. Saya juga nggak tahu Romo di mana peraturannya itu atau tradisi tata tindakan atau hal yang harus dilakukan selama hidupnya. Tapi jika hal itu memang benar-benar dilakukan, maka dia akan sampai ke dunia surgawi. Lalu perihal kebiasaan yang terjadi misalnya di Danau Toba Romo. Danau Toba itu kalau di sana dipercayai bahwa ada penghuninya di sana, yakni ya kalau didengar dari sejarah kan bagaimana dari mitos-mitosnya cerita-cerita legendanya Batak Toba bahwa di Danau Toba itu ada kisah terjadinya Danau Toba karena si Toba yang mengatakan istrinya itu sebagai mengatakan anaknya si Samosir sebagai anak ikan. Jadi kan hujan deras yang menengelami suatu kampung di situ. Nah, dipercaya di situ masih ada si istrinya itu, ikan yang gede itu. Nah, jadi di sana itu kalau misalnya ada yang cakap kotor atau apa itu bakal terjadi suatu hal yang menimpa dia, entah dianya yang hilang atau bakal tenggelam di Danau Toba. Itu sih Romo yang saya tahu Romo. Mungkin Frater Rafael Romo yang di Senari Tinggi Kentungan itu mau yang asli benar-benar dari tanah Batak itu Romo, kayak dia lebih tahu itu Romo. Terima kasih Romo. Maka kita pindah ke Rafael sebentar. Rafael ada? Itu Ya, diminta Romo. oleh Dika untuk bercerita
tentang Batak Toba. Silakan Bapak El. Suara saya kedengaran, Romo. Ya, dengaran. Mungkin menambahi saja apa yang disampaikan Dika mengenai gambaran kosmologi orang Batak, budaya Batak Toba khususnya. Karena Batak sendiri terbagi 5 subsuku. Jadi memang ya akarnya dari Toba, Batak Toba. Jadi saya menjelaskan sedikit gambaran kosmologinya. Dalam budaya Batak dikenal tiga lapis dunia. Yang pertama tadi katakan benua Gijang itu langit atas ya, bukan berarti surga. Belum berarti karena belum ada konsepsi surga dan neraka dalam budaya Batak. Maksudnya ada 3 dunia, benua Gijang, benua Tonga, benua Toru. Benua Gijang itu di situ ada 7 lapisan langit. Nah, ini 7 lapisan langit ini ada nanti saya jelaskan juga. Benua Tonga ini sila tempat manusia dan beberapa dewa yang langsung hidup bersama berdampingan dengan manusia. Sedangkan benua Toru ini adalah tempat para dewa-dewa, ada yang dewa yang jahat dan ada juga dewa yang memang baik. Mereka yang memberi kesuburan, mereka yang memberi kesehatan. Nah, kita beranjak lagi ke benua Gijang tadi. Di benua Gijang ini ada 7 lapisan langit. Lapisan langit ke-7 sampai ke-4 itu kalau kita samakan dengan konsep Kristiani, itu adalah neraka karena di situ adalah tempat penghukuman manusia-manusia yang jahat. Jadi bukan gambaran surgawi, itu adalah benua Gijang tingkatan 7, 6, 5 dan 4. Nah, jadi kalau ukurannya 7 itu paling hukumannya paling berat dan yang langit keempat itu hukumannya paling ringan. Nah, di langit ke-3 dan 2 sinilah manusia-manusia baik. Langit ketiga itu surganya ya ringan dan yang langit kedua ini adalah surganya jauh lebih baik. Dan di langit kedua ini dia tinggal bersama 3 dewa atau dibata. Dibata personifikasi dari Mulajadi Dabolong. Jadi konsep sebelum kekristenan datang ke budaya Batak atau kekristenan masuk ke dalam budaya Batak, di dalam adat istiadat kami sudah mengenal konsep monoteisme atau yaitu Mulajadi Dabolong, hanya ada satu Tuhan. Nah, sedangkan 3 debata tadi itu adalah personifikasinya, personifikasi dari kekuatan dari Mulajadi Dabolong, di mana ada Batara Guru, Suripada, dan Bala Bulan. Nah, makanya inilah yang membuat budaya Batak itu gampang untuk menerima Kristenan akhirnya. Itu mengenai kosmologinya, Rom. Lalu mungkin langit yang tingkat pertama isinya apa? Hanya di Bata Mulajadi Dabolong. Ya, lanjut. Oke, mengenai mungkin kaitannya dengan katastrofis, di mana ada budaya kami yang melarang adanya nikah satu darah atau perkawinan sedarah, di mana ada ceritanya pada zaman dahulu jauh sebelum awal-awal para raja Batak masih hidup berdampingan damai itu. Jadi di sana ada suatu kerajaan, seorang raja punya anak kembar. Mereka terlalu dekat begitu. Karena anak kembar ini cowok sama cewek, terlalu dekat. Sampai mereka dewasa, para masyarakat atau warga melihat bahwa anak raja itu tidak baik dilihat, tidak elok lah untuk melihat mereka terlalu dekat. Dan pada akhirnya mereka diasingkan ke satu hutan. Karena mereka yang melakukan hubungan seperti suami istri. Dan pada akhirnya mereka di hutan itu terikat atau lengket di suatu pohon. Nah, lengket di suatu pohon
dan semua warga cemas, panik karena kejadian itu, dan akhirnya semua dukun-dukun yang ada di, pokoknya di seluruh penjuru katanya dipanggil yang paling hebat, dan pada akhirnya dukun-dukun itu ikut lengket juga di pohon itu, dan akhirnya setelah itulah ada konsepsi kalau ada larangan nikah segara, dan itulah akhirnya pohon ini yang digunakan untuk para dukun-dukun yang Romo katakan tadi, yang melihat atau membaca nasib seorang yang dari hati ayam itu. Nah, mereka dukun-dukun yang memakai tongkat ini, yang gambar, yang bentuk tongkatnya itu menyerupai rupa manusia. Nah, dari sinilah asal mulanya jadi konsep larangan ada nikah sejarah. Lalu ya, so ini masih itu aja sih. Oke, jadi yang Rafael ceritakan itu masih tetap juga dalam tradisi-tradisi lokal kita, masih bicara tentang situasi zaman kita ini, ya. Belum sesuatu yang digambarkan itu akan datang pada masa akhir nanti. Suatu dunia baru yang memang berubah dari dunia yang sekarang ini ada. Maka sifat-sifat yang muncul dari cerita-cerita tadi adalah situasi yang sifatnya restoratif, dipulihkan dari situasi kekacauan, gagal panen, kekeringan, sakit, kemudian sekarang dipulihkan situasinya. Ada yang dipulihkan lewat cara-cara yang diwahyukan. Sesaji-sesajinya ditentukan, tempatnya ditentukan. Ada pemulihan-pemulihan yang mungkin bisa diantisipasi dengan membaca. Entah dengan membaca tadi apa yang akan terjadi lewat hati ayam atau lewat hati babi. Babi atau apa tadi? Lupa saya. Ayam atau hati babi tadi Bajawa, dan ini bisa dibuat juga. Atau juga pemulihan yang nanti dibayangkan akan dilakukan oleh sosok yang akan datang di masa depan, yang diidealkan sebagai sosok pemimpin itu. Nah, kita masih melihat dalam tradisi-tradisi lokal kita, bayangan akan pemulihan itu yang paling kuat. Bukan bayangan seperti Yerusalem baru, ya, langit yang baru, bumi yang baru, bayangan-bayangan yang seolah dunia yang sekarang ini dihancurkan, dihilangkan oleh peristiwa-peristiwa katastrofis itu, sehingga muncul dunia yang baru. Nah, tradisi-tradisi lokal kita rupanya lebih banyak memfokuskan diri pada apa yang terjadi sekarang ini. Bagaimana situasi-situasi katastrofik itu akhirnya bisa diatasi, situasinya dipulihkan. Nah, hal yang menarik tadi adalah pemulihan itu, cara memulihkannya itu diwahyukan, diilhamkan, entah oleh roh, entah oleh arwah para leluhur, entah oleh figur ilahi itu. Nah, yang masih menarik perhatian saya sejak semalam, saya itu nonton Trans 7, itu kayak dunia lain, itu yang diceritakan adalah Danau Toba, yang punya palung yang begitu dalam, dan di situ kapal waktu itu tenggelam. 3 hari sesudahnya saya harus nyebrang Danau Toba, itu ketakutan juga karena ada peristiwa itu. Yang semalam diangkat lagi adalah karena sebelum peristiwa itu orang menangkap 3 ekor ikan mas yang gede-gede itu, yang putih, yang kuning, dan yang hitam kayaknya. Dan lalu diilustrasikan dalam dokumentasi semalam itu ada ular yang begitu besar di Danau Toba itu. Nah, ini mungkin penjelasan yang juga secara tradisional mungkin akan dijelaskan lewat tradisi mereka. Mengapa terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa begitu banyak itu. Orang yang bicara secara akademik, ilmiah mungkin akan mengatakan ya arus dari palung yang dalam itulah yang akhirnya menenggelamkan kapal itu. Penjelasan tradisional mungkin mengatakan, oh itu hukuman dari para dewa, dari penunggu Danau Toba itu, karena kita mengambil ikan yang keramat itu, yang 3 itu diambil. Nah, ini kan penjelasan dari macam-macam perspektif atas situasi katastrofik yang sama yang dialami.
Orang bisa menjelaskannya secara ilmiah yang diterima secara akademik, orang bisa juga menjelaskan dari kacamata keyakinan-keyakinan lokal, keyakinan tradisional seperti itu. Oke, masih ada teman yang lain yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Baik Romo, saya mau menambahkan dikit tadi dari tradisi Batak Romo yang saya tahu Romo. Iya. Karena sepertinya tuh saya orang Batak tapi kayak orang Cina. Oke Romo. Nah, yang saya tahu tuh ada 3 hal Romo. Pertama soal marga. Mengapa kalau misalnya di dalam orang Batak itu anak laki-laki itu sangat penting. Nah, itu ada hubungannya ternyata dengan penerusan marga. Nah, kalau yang saya tahu dan pernah disampaikan oleh orang tua itu kalau misalnya marga itu diteruskan atau mendapat keturunan sampai panjang seperti itu nanti akan seperti bisa dikatakan sebagai jaminan bagi orang tua atau kakeknya ketika nanti meninggal itu mendapatkan kehidupan yang baik di surga, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya itu melambangkan kepanjangan hidup, nah itu dikatakan melalui penerusan marga itu. Maka seringkali kalau misalnya dulu disampaikan kepada saya, kalau misalnya saya jadi romo atau bagaimana ketika marga itu tidak diteruskan, itu bisa ada pengaruhnya kepada keselamatan jiwa orang tua misalnya seperti itu ketika berada di surga. Tetapi entah mengapa kalau orang tua saya mungkin sudah modern juga ya. Jadi kalau kata orang tua saya itu tidak apa-apa. Yang penting mungkin mereka juga udah terpengaruh dengan agama Kristen. Jadi lebih pada agama Kristen itu yang dibawa. Itu soal marga. Lalu yang kedua, kalau di adat Batak itu kalau misalnya di Samosir itu, kalau misalnya orang pernah ke Samosir itu ada togu. Togu itu makam orang Batak misalnya seperti itu. Nah itu dibuat 3 tingkatan. Nah pertama saya juga bertanya kok kenapa ada 3 tingkatan. Nah itu juga mungkin ada simboliknya. Kalau misalnya dalam 3 tingkatan itu yang pertama yang di dasar itu yang dia baru baru meninggal tuh yang di bawah. Lalu yang di tengah itu ada harapan bahwa ketika nanti udah dipindahkan, makanya kan ada kalau di adat Batak itu namanya mangukal holi. Jadi mayat yang sudah meninggal itu sudah berapa tahun itu kalau sudah tulang-tulangnya itu dipindahkan yang paling atas, nanti jadi yang di tingkat yang paling atas. Nah itu mengungkapkan bahwa kepercayaan Batak itu menganggap bahwa mereka itu sudah berada dalam kebahagiaan seperti itu, kebahagiaan di alam kekal itu di surga itu yang soal makam itu. Jadi kalau misalnya juga kalau kami seperti itu diharapkan nanti kalau misalnya ada uang banyak dan segala macam, kalau bisa yang leluhur-leluhur yang sudah meninggal itu diadatkan supaya nanti yang bisa mangukal holi itu tulangnya bisa sampai ke tingkat yang atas itu kalau yang soal makam. Lalu tadi mungkin juga menarik soal ikan mas. Memang kalau di adat Batak itu ikan mas itu banyak artinya Romo. Saya juga terus bertanya-tanya karena dalam arti kalau misalnya di apokaliptik itu kan menggunakan mitos-mitos simbol-simbol kayak gitu Romo. Jadi ikan-ikan itu ada yang misalnya itu sebagai lambang kehormatan. Nah kalau misalnya kita itu kalau misalnya nanti diberikan oleh orang Batak itu ikan mas, berarti itu kita tanda dihormati. Kita dihormati oleh mereka karena itu bagian dari lambang kehidupan juga bagi orang Batak itu ikan mas itu, karena kan leluhur mereka yang terkenal diberikan dalam bentuk arsik itu. Iya, biasanya udah dimasak dalam arsik itu Romo. Kalau yang berarti saya terhormat waktu itu. Iya. Apalagi kalau romo-romo kalau misalnya ada pesta perkawinan, biasanya kan kalau di pesta perkawinan itu datang di acaranya itu dikasih ikan arsik, ikan mas arsik itu Romo, itu berarti tanda dihormati itu. Biasanya seperti itu, tanda penghormatan bagi para pemimpin agama, pemimpin adat seperti itu. Nah, lalu juga kalau misalnya orang yang perempuan yang baru melahirkan itu biasanya diberikan ikan mas yang ada telurnya.
Jadi bukan baru melahirkan, Deng, baru menikah. Nah, itu supaya berharap bahwa nanti mereka bisa punya keturunan seperti itu. Itu kalender ikan mas yang saya tahu. Itu Romo beberapa tambahan. Ya, terima kasih. Yang menarik tadi adalah tentang betapa pentingnya anak laki-laki untuk penerusan. Kalau di dalam tradisi Perjanjian Lama kan meneruskan nama bapaknya. Sehingga anak laki-laki itu selalu mengambil nama bapaknya itu. Dalam hal ini tadi dikatakan ini salah satu jaminan kehidupan bagi para leluhur. Ya, karena leluhur itu akan diadatkan. Siapa yang mengadatkan itu adalah anak keturunannya. Hal yang sama dulu saya dengar cerita dari teman-teman di Toraja juga seperti itu. Akhirnya yang seolah-olah ya kasarnya, yang mencarikan surga bagi leluhur itu adalah anak keturunannya. Lewat apa? Lewat upacara-upacara adat itu. Mungkin saya salah menangkap, tetapi ini dua hal yang menurut saya pernah saya dengar juga dalam perkuliahan kita. Satu dari skripsi itu yang tentang Toraja itu. Nah, mungkin ini juga menjadi bagian dari pemikiran banyak tradisi yang seringkali juga masih bertumpu pada garis laki-laki itu. Betapa pentingnya itu anak laki-laki untuk meneruskan keturunan ini. Bukan hanya untuk meneruskan nama, tetapi juga untuk membawa leluhur yang sudah meninggal itu pada tempat yang memang dimuliakan. Kemarin ya kami ada ibu yang bekerja di pasturan ini, suaminya itu Muslim. Ada juga umat paroki Nandan yang sudah cukup lama karena menikah lalu menjadi mualaf dan setelah suaminya wafat karena merasa saya memang Muslim tetapi secara batin kok tidak menghayati. Lalu ingin kembali ke gereja Katolik lagi. Apa yang disampaikan kepada mereka adalah nanti doamu itu tidak sampai. Ya, istilah orang Jawa, kamu tidak bisa nyuarga ke bapak ibu karena doanya tidak sampai. Maka ini yang juga dalam tradisi-tradisi kita betapa pentingnya keturunan untuk memperoleh suatu tempat yang luhur, yang mulia bagi leluhur-leluhur kita. Mungkin yang dalam tradisi Kristiani itu tidak sangat kuat, tetapi dalam tradisi lokal kemasyarakatan kita ternyata hal seperti itu masih menjadi keyakinan bahwa yang bisa nyuarga ke orang tua itu adalah anak keturunan juga. Maka kalau orang tuanya beragama Katolik misalnya, lalu anaknya pindah tidak menjadi orang Katolik lagi, mungkin kita akan mengatakan nanti doamu tidak sampai. Ya, meskipun itu bukan cara berbahasa kita, tetapi dalam masyarakat di sekitar kita sering kita dengar itu. Kamu tidak bisa nyuarga ke orang tuamu. Kamu tidak bisa membawa orang tuamu itu ke tempat yang memang diharapkan dalam keluhuran, dalam kemuliaan itu. Maka itu salah satu hal yang tadi dinyatakan tentang di beberapa tradisi itu betapa pentingnya anak laki-laki untuk meneruskan untuk penerusan marga itu. Oke, kita beralih ke tempat yang lain. Masih ada? Ya, silakan. Aduh, ya mau saya sebagai orang Cina yang di SY juga mau ngomong. Ya, jadi kalau tadi berbicara tentang paham kosmologi sebenarnya nggak jauh beda mau antara Cina dan Batak itu, bahwa paham kosmologi yang kita anut sekarang itu secara khusus orang Cina itu juga terpengaruh juga ada yang terpengaruh dari pemikiran barat ataupun juga ada yang dibawa dari budaya Cina itu sendiri. Misalnya kalau di Cina itu tetap percaya kalau ada surga dan neraka itu sendiri, Romo. Bahwa kalau seseorang mati itu kalau hidupnya di dunia itu baik, maka orang itu akan masuk surga. Sedangkan kalau
hidup orang itu jelek, melakukan hal-hal buruk, dia itu akan masuk ke neraka. Simpelnya kayak gitu. Lalu kalau kita orang Cina itu berpikir tentang apokaliptik, saya pikir ini akan berkaitan dengan tradisi pemujaan terhadap leluhur. Salah satunya itu misalnya ketika seseorang itu mati gitu, meninggal, biasanya seseorang itu akan dimakamkan dengan ritus-ritus tertentu. Misalnya kalau dari literatur yang pernah saya baca, misalnya orang dari pemerintahan, misalnya raja, terus kaisar, terus ataupun orang-orang yang bekerja di pemerintahan jadi pejabat ataupun sebagainya, itu biasanya akan dimakamkan dengan cara-cara yang khusus, misalnya dengan adanya iring-iringan ketika pemakaman. Simpelnya kayak gitu. Terus juga kalau pemakaman orang biasa mungkin akan dimakamkan di tempat-tempat umum biasa, sedangkan makam-makam di Cina pada saat itu biasanya ada di luar dari wilayah Cina itu sendiri, wilayah tempat orang-orang berdomisili. Terus kalau ritus lainnya itu biasanya yang pernah saya temukan itu bahwa kalau kita itu orang Cina akan melakukan bakar sesuatu yang berkaitan dengan orang meninggal itu, Romo. Misalnya dulu ketika zaman kerajaan itu orang-orang misalnya kaisar ataupun selir-selir yang meninggal itu, barang-barang peninggalan mereka itu akan dibakar kayak gitu, Romo, karena berkaitan dengan orang tersebut. Terus juga kalau kehidupan sekarang, fenomena yang ada itu mungkin ini terkait dengan fenomena bakar rumah-rumahan kayak gitu, Romo. Jadi ketika orang Cina itu meninggal, kita itu akan membakar misalnya apa ya, jadi kayak bikin rumah-rumahan kayak gitu, Romo, warna merah, terus juga dibikin rumahnya megah, terus dibikin, ada juga yang bakar baju-bajuan, terus ada bakar HP-HPan yang terbuat dari kertas, terus juga kami gulung kertas kayak gitu, terus kertasnya itu udah digulung nanti dibentuk jadi kayak bentuk logam-logam. Nah, mungkin ini juga yang akan menjadi paham apokaliptik bahwa kehidupan di masa depan itu juga terkait dengan kehidupan di masa ini, dan itulah yang menyebabkan kenapa ibadat pemujaan terhadap leluhur itu terus kuat di dalam budaya Tionghoa. Terus terkait paham apokaliptik itu sendiri, mungkin ya surga yang dibayangkan mungkin berbeda dengan pemahaman Kristiani. Itu sih yang ingin saya bagikan. Terima kasih. Iya, ya. Tapi mau dibahasakan seperti apapun, surga, keselamatan, hidup kekal, kerajaan Allah, itu selalu menjadi tujuan, selalu menjadi cita-cita. Dunia yang kemudian diubah menjadi dunia baru, itu pun adalah dunia kehidupan, dunia keselamatan. Mungkin titik tolak permenungan, titik tolak semua tradisi itu adalah situasi-situasi yang berat. Yang tadi kita katakan situasi katastrofis, entah bentuknya macam-macam, entah sakit, entah bencana alam, entah itu juga gagal panen, entah itu kekeringan, dan seterusnya. Bagaimana orang bergulat dengan situasi berat ini? Bagaimana orang bisa memecahkan kesulitan-kesulitan yang sekarang ini ada? Ya, mungkin orang ditunjukkan dalam situasi tertentu, sudah punya tradisi tertentu untuk mengatasi kekeringan misalnya. Atau kalau caranya ini tidak bisa kita temukan begitu saja. Misalnya tadi mengapa itu dari Sulawesi Tenggara, suku Muna tadi, mengapa kita gagal panen? Tidak ditemukan jawabnya, tetapi kemudian ada ilham, ada pewahyuan yang diberikan kepada penatua ada tadi, sehingga kita mencari dan akhirnya menemukan jalan keluarnya. Nah, meskipun gagasan-gagasan apokaliptik atau tradisi apokaliptik dalam banyak tradisi itu punya gambaran-gambaran yang kelam, yang katastrofis itu, tetapi toh pada akhirnya yang dituju selalu adalah pemulihan, restorasi, atau juga dunia yang baru itu. Nah, ini pasti juga ada dalam tradisi Kristiani, ada dalam tradisi-tradisi lokal kita.
Dan semakin kita menyadari betapa pentingnya kita selalu masuk juga di dalam penerusan iman Kristiani kita melalui pintu tradisi lokal ini. Meskipun saya ini orang Jawa, mungkin pengalaman saya seperti Dika. Saya tetap tinggal di Jawa, tetap tinggal di antara orang Jawa, tetapi mungkin penghayatan akan tradisi kejawaan itu memang sudah tidak lekat di dalam diri saya. Ya, cara berpikir saya sebagai orang Jawa itu mungkin sudah tidak sangat kental dengan tradisi-tradisi itu. Karena mungkin saya lebih menghayati tradisi kekristenan saya sebagai seorang yang dididik dalam tradisi Kristen ini. Sehingga unsur-unsur budaya lokal yang sebetulnya menjadi pintu bagi kita untuk masuk, termasuk di dalam inkulturasi, itu sekarang ini sangat kita pahami betapa pentingnya kita mengenal pintu-pintu masuk dalam tradisi lokal kita. Supaya ketika kita juga bicara tentang apokaliptik, kita bisa juga melihat di dalam situasi konteks konkret kita. Kita bicara tentang Ekaristi sebagai korban. Mungkin kita bisa menemukan juga pintu untuk bicara tentang korban itu. Ya, minggu yang lalu kita mendapat membaca kitab suci dari surat Ibrani. Yesus adalah imam agung yang mengorbankan hidupnya sekali untuk selama-lamanya. Ternyata di dalam tradisi-tradisi kita ada sekian banyak praktek kurban dengan macam-macam alasan, dasarnya, macam-macam tujuannya. Tetapi kita menemukan pintu sebetulnya untuk memasukkan teologi, pemahaman-pemahaman iman Kristiani dalam budaya-budaya lokal. Nah, kemarin itu kita sempat dikritik FTW ini soal inkulturasi, ya, soal penghargaan terhadap tradisi-tradisi budaya lokal, karena dosen-dosennya itu sebagian besar Jawa, lalu bicara inkulturasi pun inkulturasi yang sangat Jawa sentris. Gitu. Maka dalam perkuliahan, di dalam cara kita membaca kembali teologi kita, saya kira kita sangat didorong untuk juga mempergunakan kasanah-kasanah budaya lokal ini. Maka ini sangat diharapkan karena sebagian besar mahasiswa FTW itu sekarang sudah bukan Jawa seperti zaman saya dulu, tapi sebagian besar itu malah sudah teman-teman dari timur yang mestinya juga ini memberi kekasan pada pemikiran teologi yang kita perkembangkan ini. Maka ini salah satu pengalaman yang menurut saya baik, mendengarkan pengalaman dari sekian banyak tradisi lokal, tradisi budaya kita untuk menjadi tahu satu sama lain. Karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari, hal-hal yang sangat unik yang justru sebetulnya bisa memasukkan atau menjadi pintu masuk bagi teologi, bagi kekayaan iman kita dalam tradisi kita masing-masing. Maka terima kasih untuk pengalaman-pengalaman yang sudah dibagikan. Saya kira bagian yang kedua tentang Yesus dan eskatologi bisa kita tunda untuk minggu yang akan datang, dan saya akan menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan di dalam PowerPoint yang saya tautkan di LMS itu. Baik teman-teman, terima kasih. Kita tinggal punya 10 menit, tapi ini bonus untuk istirahat dan jalan-jalan kemana sebelum ngantuk untuk masuk ke kuliah berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali hari Rabu yang akan datang. Kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih.